warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu guru hebat semua. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu guru hebat, saya haturkan terima kasih sudah berkenan hadir, sudah berkenan mampir untuk mengunjungi room kami ini. Pada kesempatan kali ini, saya Dadang Wahyudin bertugas sebagai moderator. Tadi ada Pak Sodikin bertugas sebagai host, dan presenter kita kali ini ada Pak Ginanjar Afriandau. Pemaparan materi seminar online VCT Batch 6 ini merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh kami selaku peserta diklat online VCT Batch 6. Pada kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu, Pak Ginanjar Afriandau selaku presenter akan memaparkan tentang materi whiteboard animation with video scribe. Untuk masalah arti dan sebagainya nanti bisa ditanyakan kepada Bapak presenter. Ya, Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, dalam kesehariannya Pak Ginanjar Afriandau selaku presenter kita kali ini, selain bertugas sebagai guru, beliau juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan Kecamatan Gabus Wetan. Pada tahun 2019, Pak Ginanjar Afriandau ini juga berhasil menjadi juara 3 guru berprestasi tingkat Kabupaten Indramayu. Kemudian di tahun 2018 sampai 2023, beliau dikukuhkan menjadi Ketua KNPI Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Itulah sekelumit tentang CV Bapak presenter kita. Nanti untuk lebih jelasnya bisa disampaikan, bisa ditanyakan, baik tentang materi maupun kesehariannya, bisa disampaikan pada sesi tanya jawab. Nah, sekarang untuk memasuki acara pemaparan whiteboard animation with video scribe pada Bapak Ginanjar Afriandau, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Mangga, Bapak moderator, ya. Bapak Dadang Wahyudin. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu instruktur, Bapak Darsono dan Ibu Fenty Mustikati. Juga tak lupa bagi Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkenan hadir di room meeting kali ini. Terima kasih. Saya akan membawakan sebuah materi berkaitan atau berjudul tentang whiteboard animation with video scribe. Nah, apa sih video scribe itu? Nah, video scribe ini merupakan video animasi tangan yang membuat sebuah gambar. Nah, gambar-gambar ini akan dirangkai membentuk suatu rangkaian cerita dalam bentuk video. Tentunya Bapak Ibu yang pernah melihat video animasi di YouTube mungkin ini tidak terlalu asing ya. Hanya saja memang bagaimana cara membuatnya, nah nanti kita akan bahas pada sesi kali ini. Nah, berikut adalah langkah-langkah pembuatan video scribe dengan aplikasi Sparkle. Yang pertama, sebelum membuat lembar kerja baru, agar video yang Bapak Ibu buat ini memiliki alur cerita yang terstruktur, menarik dan mudah dipahami isinya, maka sebaiknya kita atau Bapak Ibu membuat sebuah storyline. Nah, apa sih storyline ini? Storyline ini adalah seperti alur cerita yang di situ isinya tentang ada durasi waktu per bagian.
Misalkan kita bikin storyline-nya itu ada kegiatan pembukaan atau opening, kemudian isi dan penutup. Nah, openingnya di berdurasi sekitar 2 menit, kemudian penutup isinya adalah 6 menit, kemudian penutupnya 2 menit. Jadi video ini sebaiknya tidak lebih dari 10 menit. Karena kalau terlalu panjang juga akan tidak menarik akhirnya. Nah, di storyline ini nantinya akan memuat elemen-elemen atau gambar-gambar apa saja yang akan kita masukkan ke dalam lembar kerja yang ada di video scribe ini, termasuk efek suara atau musik yang akan dimasukkan ke dalam lembar kerja yang nanti dijadikan sebagai background. Nah, atau background ini nanti Bapak Ibu carilah background yang tidak memiliki hak cipta. Banyak di YouTube ini atau di link-link yang menyediakan musik-musik instrumental yang free, artinya tidak memiliki hak cipta. Karena nantinya video ini akan diupload di YouTube, dan apabila musiknya ini memiliki hak cipta, maka akan terkena ban atau banned atau pelanggaran seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian selain itu, dalam storyline ini juga harus memuat secara ringkas tentang materi yang disampaikan, walaupun tidak keseluruhan materi itu dituliskan di lembar kerja itu, karena yang dituliskan di dalam lembar kerja tersebut hanyalah garis besarnya saja, Bapak Ibu. Nah, nanti untuk penjelasannya kita bisa isi dengan suara kita melalui insert audio. Nah, bagaimana cara install aplikasi ini? Kalau saya masih menggunakan versi yang lama ya, Bapak Ibu ya. Kenapa saya pakai versi yang lama? Karena versi yang lama itu tidak memiliki watermark. Jadi kalau versi yang terbaru itu, ketika kita kayak seperti di download lah misalkan, saya lupa istilahnya tuh apa namanya tuh, maka hasil videonya itu akan ada watermark sparkle-nya atau video scribe-nya, dan ini menurut saya akan mengganggu lembar kerja yang sudah kita buat. Yang pertama, install. Nah, untuk login atau membuat create new account, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan 10-minute mail. Kenapa menggunakan 10-minute mail atau layanan email tentatif? Karena Sparkle ini karena versi gratis, Bapak Ibu ya, hanya beberapa hari saja bisa digunakan. Nah, kenapa tidak dianjurkan menggunakan akun yang Gmail? Karena kalau sudah terpakai akun tersebut, registrasi lagi, maka akun itu tidak bisa dipakai kembali, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu cari saja di googling lah, artinya di googling 10minutemail.com. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan emailnya atau cari emailnya, nanti di situ disediakan email tentatifnya. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah bisa login, yaitu membuat lembar kerja baru. Nah, ketika membuat lembar kerja baru, di sini ada beberapa elemen. Ya, tentunya elemen-elemen ini harus disesuaikan dengan storyline yang sebelumnya kita sudah buat. Makanya disitulah pentingnya storyline, supaya antara cerita dengan lembar kerja yang akan kita buat ada alurnya, jangan sampai tidak sesuai gitu.
Nah, di lembar kerja baru ini ada menu pilihan, bisa kita insert text. Tentunya kita akan bikin judul dulu. Kemudian bisa juga insert picture. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di lembar kerja. Yang di angka 1 itu adalah menu insert picture atau insert gambar. Nah, untuk pilihan gambar kita bisa memilih kita bisa memilih gambar-gambar yang sudah disediakan di Sparkle atau di VideoScribe. Kita pilih saja Bapak Ibu itu mau bentuknya kayak icon smiley begitu, kemudian tanda-tanda atau sign dan lain sebagainya. Atau boleh juga Bapak Ibu menginsert gambar dari gambar yang sudah Bapak Ibu sediakan sebelumnya. Tapi dianjurkan ketika Bapak Ibu memasukkan gambar ke dalam lembar kerja tersebut agar hasilnya bagus, usahakan tipe filenya adalah tipe PNG ya Bapak Ibu ya. Kenapa tipe PNG? Karena tipe PNG ini gambarnya tidak memiliki background, artinya tidak memiliki background gambar bawaan, jadi gambar itu akan menempel di lembar kerja dengan baik. Tapi kalaupun tidak ada, menggunakan JPEG juga tidak masalah, tapi memang hasilnya akan jelas berbeda. Berikutnya, jika semua gambar sudah ada, maka sudah saatnya Bapak Ibu memasukkan atau mengatur timernya. Jadi misalkan kita pertama masukkan judulnya, insert text. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar objek tertentu. Berikutnya objek yang lain. Terus sampai ada 10 item misalkan. Nah, dari 10 item itu nanti Bapak Ibu setting satu persatu waktunya. Misalkan judulnya ini akan ditampilkan berapa menit atau berapa detik, kemudian gambarnya perpindahan dari gambar satu ke gambar berikutnya berapa detik. Nah, itu nanti ada keterangan timernya di situ. Nah, yang keenam adalah setelah semuanya sudah diatur mulai dari isi teks, elemen lain, gambar dan lain sebagainya, waktu juga sudah disetting, maka jangan lupa di pengaturan skinnya itu diklik gambar record. Itu artinya gambar tersebut dikunci supaya ketika di play gambarnya tidak berantakan. Nah, ini adalah cara insert musik ya Bapak Ibu ya, atau background atau backsong dari musik-musik yang sudah sediakan. Nanti tinggal insert saja musiknya, tapi catatannya harus musiknya diusahakan adalah musik-musik yang tidak memiliki hak cipta atau no copyright. Tinggal disesuaikan saja musiknya sesuai dengan tema atau judul lembar kerja yang sudah tertulis di storyline ya Bapak Ibu ya. Nah, ini apabila sudah selesai semuanya, termasuk yang terakhir adalah insert audio. Audio itu baik audio background ataupun penjelasan dari suara kita, audio kita sudah selesai semua, maka tahap terakhir adalah rendering. Tombol rendering ini ada di pojok kanan atas, tandanya seperti yang ditampilkan pada slide di room ini. Nah, yang terakhir adalah setelah diklik
tombol rendering, maka langkah selanjutnya adalah kita pilih tombol atau pilih icon Microsoft PowerPoint ya. Kalau saya buatnya renderingnya ke PowerPoint. Nanti dari PowerPoint itu kita save as, pakai save as-nya ke tipe MP4 ya Bapak Ibu. Mungkin sudah itu Bapak Ibu yang saya jelaskan sekilas mengenai bagaimana menggunakan aplikasi Sparkle ini, dan nanti saya akan tampilkan contoh Sparkle yang sudah saya buat. Tes. Iya Bapak Heri. Pak Ginanjar. Ya. Pak Dadang. Gimana Pak Dadang? Oke. Lanjut. Nah dulu Pak. Nanti saya cari. Lanjut. Ya, nanti saya cari itunya ya. Cari contoh video yang pernah saya buat Pak. Ya Bapak dan Ibu, sambil menunggu Pak Ginanjar upload video yang sudah pernah dibuat dengan menggunakan video Scribe atau Sparkle, nanti barangkali Bapak dan Ibu guru hebat yang mau bertanya, mau ada yang disampaikan, barangkali ada yang kurang jelas dan sebagainya, bisa ditanyakan secara langsung atau melewati room chat yang tersedia. Ya Pak Heri. Terima kasih. Nah, ini sudah terlihat kabarnya. Halo Pak Dadang. Ya. Siap. Ini saya tampilkan ya video Mangga, Pak. Ya, ini video ya, silahkan. yang saya pernah buat. Contohnya seperti ini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Bagian awal adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut, makanan dicerna pertama kali baik secara mekanik oleh gigi maupun secara kimiawi oleh enzim amilase yang menguraikan amilum menjadi maltosa. Kerongkongan. Setelah makanan dikunyah oleh gigi, makanan akan masuk menuju kerongkongan melalui faring. Faring merupakan daerah persimpangan saluran dari rongga mulut ke tenggorokan dan rongga mulut ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terdapat otot-otot yang dapat mengembang dan mengepis pada saat mendorong makanan yang berbentuk gumpalan menuju lambung. Gerakan otot yang demikian disebut peristaltik. Lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Lambung mempunyai 3 fungsi utama. 1. Tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. 2. Memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Dan yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Usus halus. Usus halus terdiri dari usus 12 jari.
yang berfungsi mengolah makanan dari lambung menjadi makanan dengan struktur yang lebih kecil, sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Yang kedua, usus kosong yang berfungsi untuk melakukan pencernaan berbagai macam struktur berupa air, karbohidrat, protein, dan vitamin serta lemak. Ketiga, usus penyerapan berfungsi untuk penyerapan garam, vitamin B, dan struktur makanan yang tidak dicerna oleh usus kosong. Usus besar, penyerapan air dan garam mineral akan diserap oleh usus besar. Makanan yang masuk ke dalam usus besar merupakan sisa penyerapan dari usus halus, tetapi masih mengandung air yang cukup tinggi. Jika sisa makanan mengandung sedikit air, maka usus besar akan menambah air. Pembentukan feses dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Fase terakhir adalah rektum. Bagian akhir dari seluruh pencernaan adalah rektum. Rektum dapat berkontraksi yang aktivitas kontraksinya dapat menimbulkan terjadi defekasi. Proses defekasi yaitu proses pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan makanan melalui anus. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan kalian dapat memahami tentang sistem pencernaan manusia. Jika ada pertanyaan, dapat menanyakan pada email berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah contoh video scribe yang pernah saya buat untuk media pembelajaran kepada anak-anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan whiteboard animation with video scribe. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Bapak host, Pak Dadang Wahyudin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ginanjar Afriando yang sudah memaparkan materinya dengan sangat jelas dan gamblang. Bapak dan Ibu guru hebat semua, barangkali ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan secara langsung. Dari tadi nih Pak Ginanjar, halo Pak Ginanjar. Iya Pak Dadang. Di room chat sudah ada beberapa pertanyaan dari tadi. Ini ada pertanyaan dari Ibu siapa nih? Ibu Lisdianti, Pak Ginanjar. Oh iya. Ibu Lisdianti. Ya, saya sangat tertarik dengan Sparkle ini. Tetapi tadi ada yang masih bingung. Katanya bagaimana caranya membuat cerita dalam satu kanvas. Dalam satu tadi tuh kanvas tadi tuh Pak Ginanjar, mangga. Ya. Jadi ketika kita membuka Halo, ya. Iya Pak Dadang, terdengar Pak Dadang? Iya, Pak. Ya. Kedengaran, mangga. Ya. Jadi ketika kita membuat lembar kerja, jadi lembar kerjanya itu tidak seperti di itu ya Pak ya, di di Word gitu. Kan kita tahu batas kiri kanan atas bawahnya tuh. Nah, kalau di lembar kerja Sparkle ini kita harus menyesuaikan dengan tampilan yang di depan. Nah, bagaimana mengisi elemen-elemennya? Ya tentunya elemen yang kita masukkan itu harus disesuaikan size-nya, Pak. Misalkan kita bikin opening ya, Pak ya. Bikin opening itu kan berarti harus ada logo sekolah,
kemudian judul materinya, kemudian identitas pembuatnya. Nah, kita masukkan elemen-elemen itu di lembar kerja tersebut, tinggal disesuaikan saja size-nya masing-masing. Kita bisa perbesar atau perkecil. Nah, nanti kalau sudah jadi satu, sudah lembar kerjanya sudah terisi semua dengan elemen-elemen tadi, maka jangan lupa seperti yang tadi saya sampaikan di penjelasan bahwa harus di lock Pak, dikunci gambarnya. Jadi setiap elemen kita masukkan ke lembar kerja, kita lock. Kita masukkan insert audio, kemudian insert teks, kita lock juga. Karena kalau tidak di lock Pak, nanti tampilan yang akan terlihat itu akan tidak beraturan. Nah, ketika semuanya sudah terisi satu lembar kerja tadi, maka kita tinggal geser saja Pak. Tinggal geser slide-nya. Nanti mau kita geser ke atas, mau geser ke bawah, samping kiri, samping kanan, terserah kita Pak. Arahnya terserah kita. Asal kalau memang alurnya apa namanya, kalau misalkan kita ke kanan kemudian ke atas, ke kiri, itu nggak masalah, tinggal digeser saja tadi slide pertama, nanti akan tampil lembar kerja kosong lagi. Nah, itu adalah lembar kerja yang kedua, begitu juga yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Mungkin begitu Pak penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Ginanjar. Gimana Ibu, siapa tadi, Ibu Lisdianti, sudah jelas, sudah bisa dipahami ya? Semoga pemaparan tadi bisa dipahami oleh Ibu Bapak dan Ibu guru hebat semua. Kemudian Pak Gin, ada pertanyaan kedua, ibu-ibu semua ini yang bertanya. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Yumi. Bagaimana caranya memasukkan narasi ke dalam video scribe, narasi suara kita tuh Pak? Apa iya, dibuat MP3 dulu atau gimana? iya. Oke. Halo? Iya, halo, mangga Pak. Ya, terima kasih Pak. Untuk audio atau narasi yang kita insert di lembar kerja tadi, kalau saya kemarin membuatnya itu Pak, langsung di lembar kerja, karena kan menyesuaikan dengan elemen yang kita sudah masukkan sebelumnya, termasuk transisi dari satu gambar ke gambar lain, berapa waktunya kan kira-kira harus pas dengan narasi yang kita bacakan Pak. Bisa saja bisa saja kita record dulu ke bentuk MP3, kemudian kita masukkan ke lembar kerja setelah semua narasinya kita selesaikan. Tapi efeknya adalah atau bisa ada ketidaksesuaian antara narasi dengan tampilan di gambar gitu Pak. Kalau misalkan mau direkod keseluruhan, terpisah gitu, maksudnya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Ya, kemudian Pak, kalau sudah selesai nge-save, cara menyimpannya Pak? Kalau di save sama seperti nge-save kita file biasa Pak. Kalau kita save-nya di aplikasi Sparkle-nya Pak ya, itu ada menu save-nya. Ya. Ketika kita login lagi, lembar kerja yang kita buat itu masih ada. Tapi kalau kita sudah menyelesaikan lembar kerjanya, kemudian kita mau jadikan lembar kerja itu ke dalam sebuah video Sparkle, maka harus di-rendering dulu Pak. Harus di-rendering ke bentuk PPT, kemudian dari PPT, kalau sudah tampilannya PPT, maka kita save as ke tipe filenya ke MP4 Pak, begitu. Itu
Suaranya tidak jelas Pak Dadang, putus-putus. Tes. Ya, ya jelas Pak, silahkan. MP tadi. MP4 Pak. Oh, langsung bisa. Harus di rendering ke PPT dulu Pak. Di rendering dulu ke. Oke. Terima kasih, Iya, Pak. Pak Gen. Siap Pak Dadang. Ada lagi Pak? Cukup kayaknya Pak, di rumah tidak ada yang ditanyakan. Ya, kiranya Bapak dan Ibu guru hebat semua, barangkali kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, gimana nih Pak? Kita ambil kesimpulan dulu atau gimana? Boleh Pak kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya. Kayaknya sudah tidak ada Pak. Ya, Bapak dan Ibu guru hebat semua, bahwa penggunaan aplikasi animasi dalam kegiatan pembelajaran ini mutlak diperlukan bagi kita sebagai seorang guru. Karena apa? Karena untuk tes. Halo? Iya Pak. Karena penggunaan aplikasi yang berbasis animasi ini dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa menjadi lebih memperhatikan ketika kita menyampaikan pelajaran di depan kelas. Dengan siswa lebih memperhatikan, diharapkan tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.